Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lonasari, di mana channel ini akan terus menyampaikan kisah Islami penuh hikmah kepada teman-teman semua di rumah untuk disimak dan diambil hikmah besar dari kisah ini. Di mana kisah kali ini berjudul Kisah Penjahat yang Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini mengisahkan tentang seorang penjahat, di mana terdapat seorang penjahat yang suka bermaksiat. Dia adalah orang yang sangat dibenci sedesa karena kemaksiatannya dan karena keonaran yang selalu ia perbuat. Hingga ketika ia meninggal, tidak ada seorang pun penduduk desa yang ingin mengurus mayatnya. Tidak ingin untuk memandikan, tidak ingin untuk menyolati dan menguburkan. Hingga mayatnya malah digusur dan dibuang ke tempat sampah. Dan pada saat itu datang wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana wahyu itu memerintahkan Nabi Musa untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan mayat sang penjahat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ada seorang hambaku yang meninggal, tetapi di desanya tidak ada seorang pun yang ingin mengurus mayatnya. Maka datanglah ke desa itu dan uruslah mayat hambaku." Nabi Musa pun bergegas datang menuju desa yang dimaksud dan menanyakan tentang hamba Allah yang meninggal di desa itu. Dan ternyata Nabi Musa kaget dibuatnya. Mengapa? Karena ternyata penduduk desa menyebutkan bahwa hamba Allah yang meninggal di tempat itu adalah seorang yang sangat jahat. Dia selalu melakukan maksiat. Ia tidak disukai oleh semua orang. Nabi Musa pun bertanya, "Sekarang mana mayatnya?" Para penduduk desa menjawab, mayatnya dibuang ke tempat sampah. Nabi Musa minta untuk diantarkan ke tempat jenazahnya. Dan di sepanjang perjalanan menuju tempat sampah, penduduk desa tidak hentinya menyebutkan kesalahan, kejelekan, maksiat yang selalu dilakukan oleh orang tersebut. Hingga Nabi Musa pun merasa terheran-heran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Allah, mengapa engkau perintahkan aku untuk mengurus mayat ini? Sedangkan seluruh penduduk desa bersaksi bahwa mayat ini adalah mayat yang jahat. Mayat ini adalah mayat yang selalu bermaksiat. Lalu kenapa engkau perintahkan untuk mengurus mayat ini?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Musa, benar, dia adalah orang yang jahat, orang yang sering maksiat. Tetapi karena ia sebelum meninggal meminta 3 hal kepadaku, yang apabila seorang pendosa meminta dengan 3 hal tersebut, maka akan aku berikan pengampunan kepadanya." Ya Allah, apa 3 hal yang ia pinta? Wahai Nabi Musa, 3 hal yang penjahat itu pinta. Yang pertama, dia bermunajat kepadaku, "Ya Allah, aku memang orang yang banyak maksiat. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya hatiku membenci segala dosa-dosaku. Aku merasa sakit dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka ampunilah dosaku, karena engkau mengetahui bahwasanya aku tidak suka dengan kemaksiatanku." Yang kedua, penjahat ini bermunajat kepadaku, "Wahai Allah, aku tahu aku banyak dosa. Aku tahu aku banyak maksiat. Tapi ketahuilah, aku mencintai orang-orang yang selalu beramal soleh dan beribadah. Bersamaan dengan orang-orang yang soleh, lebih aku cintai daripada aku bersama-sama dengan orang yang suka bermaksiat. Maka ampunilah dosa-dosaku."
Yang ketiga, penjahat itu bermunajat. Ya Allah, aku mengetahui bahwasanya aku suka kepada orang-orang yang beribadah. Maka jadikanlah aku nanti dibangunkan dengan mereka yang selalu beribadah. Karena apabila ada dua orang, yang pertama tukang ibadah, yang kedua tukang maksiat, maka apabila diantaranya meminta bantuan kepadaku, maka aku akan mendahulukan orang yang gemar ibadah. Di sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa pemuda itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, apabila Engkau mengampuniku, mengampuni dosa-dosa dan maksiatku, berarti Engkau telah memberikan kebahagiaan kepada para nabi dan para aulia. Karena ketika Engkau mengampuniku, maka para setan akan menangis, para setan akan murung. Sebaliknya, apabila Engkau tidak memaafkanku, maka setannya akan tertawa, iblis-iblis akan gembira, sedangkan para rasul dan para wali Allah kekasihmu akan merasa sedih. Dan aku mengetahui bahwa kebahagiaan rasul dan para wali kekasihmu lebih Engkau cintai daripada kebahagiaan setan dan iblis. Maka ampunilah segala dosaku. Wahai Musa, itulah 3 hal yang ia munajatkan kepadaku sebelum ia mati. Maka aku mengampuni segala dosanya. Dan barang siapa yang ikut mengurus mayatnya, baik itu memandikan ataupun menguburkan, maka akan aku ampuni juga dosa-dosanya. Itulah cerita seorang penjahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah itu begitu luas untuk siapapun yang mengharapkannya. Jangan sampai kita putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan, maka sesungguhnya tidaklah berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Baik teman-teman semua di rumah, sekian kisah Islami penuh hikmah yang dapat Luna sampaikan kali ini. Semoga teman-teman semua menyimak dengan baik dan mengambil sisi baik dari kisah ini. Sampai ketemu di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.